Mama, Papa, Aira cuma mau bilang makasih udah dukung Aira, udah mau Papa juga kan ngelihat proses Aira dari awal mula Aira mengikuti literasi gitu sampai jadi sekarang, makanya sangat berperan dalam kehidupan Aira. Selamat siang semuanya, kembali lagi di channel kita Kalper TV bersama podcast kita Kali Jaga Bercerita. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berkaitan dengan episode kita sebelumnya mengenai literasi dan literasi digital. Pengaplikasian dari kedua literasi tersebut ya sayang. Ya, ini dia yaitu Aira Azka Agitsa Surya Direja. Halo semuanya. Halo, namanya betul sayang? Iya. Nggak salah kan ibu menyebutkan? Enggak. Panjang sekali namanya. Dari situ aja ibu tahu alasannya, ini pasti anak ini suka sekali yang namanya literasi ya bunda ya. Bundanya sangat terima kasih bunda telah memberi nama yang luar biasa kepada Aira. Halo Aira, selamat siang. Selamat siang. Ya, Aira ini adalah merupakan alumni dari SDN Kalijaga Permai. Kelas berapa berarti sekarang sayang? Kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP. SMP berapa nak? SMP 1 Kota Cirebon. Ya, SMP 1 Kota Cirebon. Sapa dulu teman-temannya. Halo semuanya. Ya, ini ya teman-teman dari SMP 1 Kota Cirebon. Ini adalah Aira. Aira ini penggagas pertama alumni SDN Kalijaga Permai yang telah membuat karyanya dicetak dan diketahui oleh halayak umum tentunya ya sayang ya. Nah, ibu ingin tanyakan beberapa hal mengenai karya Aira yang telah dicetak oleh media yang sekarang ini tentunya sudah diketahui oleh banyak orang. Aira itu telah mencetak buku ya sayang kalau nggak salah. Buku yang di dalamnya itu memuat apa saja sayang? Memuat beberapa karya cerpen Aira, puisi, serta dokumentasi Aira saat Aira ikut lomba. Ya, selain cerpen, puisi, dan lomba, apakah ada yang lainnya juga dalam buku itu? Cuma itu ya, tentang kesehariannya Aira juga ya. Nah, alasan Aira untuk membuat karya-karya tersebut dan dijadikan sebagai buku itu apa sayang? Waktu pertama kali lomba, Aira bikin cerpen judulnya Pengalaman Berhargaku. Sebenarnya niat awalnya hanya untuk curahan hati, namun wali kelas Aira saat itu yaitu Ibu Dewi yang saat ini menjadi kepala sekolah bilang ini cerpennya dikirim saja gitu ke media, ke radar. Jadi di situ Aira, Mama sama Bu Dewi itu ini ya membantu Aira, mensupport Aira ya. Untuk ayo loh nak, dipublikasikan saja karya-karyamu ini karena banyak sekali karya-karya yang Aira tulis ya. Cerpen saja ada berapa sayang? Masih ingat berapa cerpen yang sudah Aira tulis? Nggak dihitung karena saking senangnya Aira membuat karya yang ia sendiri tulis berdasarkan inspirasinya datang dari mana saja sayang? Ada dari kehidupan nyata Aira juga, sama dari imajinasi Aira aja. Ya, good. Karena beliau pun senang membuat karya-karya cerpen dan juga beberapa cerita lainnya sampai tak terhitung ya sayang, lupa kira-kira ada berapa ya. Nah, ini adalah buku Aira, judulnya adalah Aira dan Cerita. Duta Baca Anak Inspiratif dari Kota Wali. Kota Wali ini adalah kota kita tercinta, kota Cirebon. Nah, di dalam buku ini, ibu lihat ya sayang ya. Di buku ini kurang lebih ada halamannya ada 170. Ya, betul? Iya. Ya, di buku ini memuat ada puisi, ada cerpen, Dokumentasi. ya dokumentasi selama Aira mengikuti lomba-lomba ya. Yang jika boleh ibu tahu, kira-kira di dalam buku ini memuat lomba-lomba apa saja sayang? Dokumentasi mengenai lomba apa saja? Ada lomba Duta Baca juga,
lalu ada lomba puisi juga, lainnya imajinasi Aira sama keseharian Aira. Selain lomba dalam buku ini tentang literasi, adakah lomba-lomba lain di luar dari literasi yang sudah Aira pelajari? Mungkin ada Ada. ya. Boleh sharing sama teman-temannya lomba apa saja yang pernah Aira ikuti di luar dari literasi yang ada di buku ini? Sebenarnya cuman waktu itu kelas 4 Aira cuma ngikuti lomba nyanyi doang, lainnya lomba mengenai literasi semua, kayak kita baca puisi, presentasi, lomba vlog, duta baca gitu. Tapi Aira ini maksudnya multi talent, bukan hanya fokus di dalam literasi saja, tetapi Aira pun ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang ingin Aira pelajari, bahwa memang Aira ini Aira mampu melewati lomba-lomba yang lain di luar dari literasi ya. Good. Ibu coba mau tahu nih yang kira-kira cerpen pertama yang Aira tulis, dan pasti dicantumkan yang di sini ya. Cerpen pertamanya Aira itu judulnya apa, sayang? Judulnya Pengalaman Berhargaku. Ya, pengalaman berharganya Aira. Kira-kira apa tuh isi dari cerpen pertamanya Aira mengenai itu? Waktu itu cerpen pertama Aira judulnya Pengalaman Berhargaku, Aira tulis saat Aira masih kelas 4. Di situ Aira mengikuti lomba Duta Baca Anak Jawa Barat generasi pertama tahun 2018-an ya. Nah, di situ Aira alhamdulillah ada masuk lolos dari seleksi pendaftaran, masuk ke seleksi untuk 20 besar. Di situ ada seleksi tulis juga sama unjuk bakat. Nah, di situ Aira itu belum bisa masuk ke 20 besar. Nah, jadi Aira pulang dengan tangan kosong. Aira juga di situ ditemani 2 teman Aira, Nadine juga Nasya, yang sama-sama mengikuti lomba itu, sama-sama gagal juga. Nah, di situ Aira ada ide buat bikin cerpen, sebenarnya buat curahan hati aja. Terus kata guru Aira disuruh publikasikan saja nak ke media-media, dan akhirnya diproses, lalu alhamdulillah bisa tercetak gitu di halaman koran Radar Cirebon. Jadi ceritanya itu tentang kegagalan Aira pertama kali mengikuti lomba Duta Baca. Itu se-Jawa Barat ya, sayang? Iya. Se-Jawa Barat. Tetapi walaupun Aira gagal di pertama kali generasi pertama, Aira tentunya tidak patah semangat untuk terus mengikuti lomba Duta Baca itu, dan pada akhirnya Aira pun dapat di kategori Duta Baca Anak Inspiratif Jawa Barat generasi kedua. Ya, di generasi kedua Aira mencoba untuk mengikuti kembali perlombaan Duta Baca itu ya, sayang. Jadi pengalaman Aira di cerpen pertama mengenai kegagalan Aira dalam mengikuti Duta Baca generasi pertama, Aira tuangkan dalam buku ini. Aira buatkan ceritanya, dan alhamdulillah Aira dapat di generasi kedua Duta Baca ya. Alhamdulillah. Memang yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, tidak. Iya, good. Kebalik ya, sayangnya. Good, berarti Aira itu paham mengenai istilah kayak gitu. Good sekali, sayang ya. Ternyata selain Ibu lihat ya, sayang ya. Ibu lihat di sini banyak juga puisi-puisi yang Aira ciptakan selain cerpen dan kehidupan Aira yang tuangkan di sini ya. Ada puisi. Nah, kalau puisi nih, kalau cerpen kan memang Aira terinspirasi dari kehidupan Aira dan juga imajinatif yang ada di pikiran Aira gitu kan. Nah, kalau misalkan puisi, kira-kira Aira ini memang suka dengan puisi atau hanya ingin untuk memenuhi karya Aira di dalam buku ini? Dulunya Aira itu kurang suka puisi, namun lama-lama jadi suka. Jadi Aira mulai ikut lomba-lomba juga. Jadi dituangkan juga di bukunya. Iya, karena pada awalnya memang Aira ini senangnya ke cerpen ya, lebih ke cerpen ya daripada ke puisi. Tapi dunia literasi kan bukan hanya ruang lingkupnya, bukan hanya cerpen dan yang hanya itu saja, enggak ada puisi, kemudian ada seni juga itu termasuk ke dalam literasi. Kira-kira
Aira tahu 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 nggak kalau literasi dasar itu ada berapa? Nah, ada 6 sayang. Nah, kita sambil sharing ke teman-teman ya. Literasi itu ada 6 dasar literasi. Ada numerasi, baca tulis, kemudian ada budaya, digital, dan juga apa? Finansial, berkaitan dengan duit, uang, ya. Oke. Nah, berarti Aira ini sudah mengaplikasikan berapa literasi berarti saya? Banyak ya? Lumayan. Iya, baca tulis juga itu termasuk ke dalam buku ini kan? Buku ini juga termasuk ke dalam baca tulis. Kemudian finansial, karena untuk mengeluarkan buku untuk mengeluarkan dan mencetak buku ini tentunya banyak sekali hal-hal. Ya, kita menyinggung sedikit mengenai biaya pembiayaan buku yang dicetak oleh Aira ini ya, berkaitan dengan literasi dasar itu. Kemudian ada sekarang yang sedang kita pelajari bersama dan kita gali itu literasi digital. Ya, di buku Aira mencetak buku ini, Aira telah menerapkan yang namanya literasi digital. Aira telah buku ini telah dicetak dan dipublikasikan untuk dibaca oleh teman-temannya. Itu merupakan sebuah aplikasi dari literasi digital, pengaplikasian atau implementasi dari literasi digital. Good sekali Aira, terima kasih sekali Aira telah berbagi bersama ibu dan teman-teman yang lainnya. Nah, inspirasi Aira ketika membuat buku ini menjadi sebuah karya dari kumpulan-kumpulan ceritanya Aira atau cerpen di luar dari keseharian Aira, puisi-puisi, kemudian ada dokumentasi lomba-lomba Aira. Apa sih yang mendukung Aira untuk selalu menulis dan menulis? Waktu itu Aira kelas 4 mengikuti literasi program literasi dari sekolah, yaitu CLRC Cirebon Leaders Reading Challenge. Nah, di situ itu mengenai tantangan membaca minimal 24 buku selama 8 bulan. Nah, salah satu buku yang Aira baca itu KKPK, tentang KKPK yaitu kecil-kecil punya karya gitu. Nah, dari situ Aira juga terinspirasi, bisa nggak sih Aira buat kayak gini gitu loh. Jadi pengalamannya Aira itu di sekolah ya, berarti membaca tantangan 24 buku ya. Dari situ ya, Aira dari situ membuat tantangan untuk diri sendiri, bisa nggak sih saya membuat buku seperti itu gitu kan. Jadi makanya Aira tetap menulis entah itu cerpen, puisi dan yang lainnya, agar dijadikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah karya yang bisa dipublikasikan, dan alhamdulillah terciptalah buku ini. Buku Aira dan Cerita Duta Baca Anak Inspiratif dari Kota Wali. Ibu harap semuanya Aira ini bisa menjadi inspiratif untuk kalian untuk selalu berliterasi. Nah, tadi Aira kan sudah menceritakan bahwa Aira ini untuk mencapai bisa dibilang sukses ya, alhamdulillah untuk saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu panjang Aira pun bisa mempertahankan seperti sekarang ini ya sayang. Nah, Aira pernah gagal pada saat kegiatan Duta Baca 1 ya, generasi 1. Apa yang membuat Aira, saya nih harus bangkit kembali, semangat kembali, saya bisa, pasti bisa untuk menaiki anak tangga selanjutnya yang bisa membawa saya seperti sekarang. Aira dari kegagalan itu Aira ngeyakinin ayo Aira bisa gitu, masih banyak kesempatan, masa kayak gini aja Aira langsung mundur, nyerah gitu. Ngeliat anak di luar sana gitu yang kalau dapat pendidikan itu agak kurang gitu. Nih, terlebih dari itu, siapa saja sosok-sosok di belakang Aira yang selalu mendukung Aira, yang selalu mensupport Aira, ayo Aira gitu. Kamu bisa. Siapa-siapa saja yang berperan penting dalam
untuk mencapai satu karya ini? Pastinya orang tua juga, karena orang tua Aira kan ngelihat gimana perjuangan Aira gitu. Lalu ada guru Aira waktu senang, lalu keluarga juga, kepala sekolah SD Negeri Kaljaga juga, serta guru-guru yang mengajar Aira gitu. Peran dari orang tua yang membuat Aira sampai sekarang ini gimana? Peran orang tua terhadap Aira yang membuat Aira bisa seperti sekarang. Kira-kira pandangan Aira mengenai mereka berdua seperti apa? Kan mama sama papa juga capek kan nyari kerja gitu. Nah, bisa nggak sih Aira bantu mereka gitu? Nah, lalu alhamdulillah Aira pikir-pikir, baru Aira punya ide buat bikin buku gitu. Jadi mereka orang tua Aira ini sangat berpengaruh terhadap semangat Aira untuk terus menulis, membuatkan karya-karya baru. Selain mereka, ada kepala sekolah, kemudian ada wali kelas yang sangat mendukung Aira hingga terciptalah sebuah buku ini gitu kan. Aira punya adik? Ada. Kira-kira Aira dari dini sudah menanamkan untuk mengikuti jejak Aira atau belum nih? Kira-kira umurnya berapa sih adiknya? Ada yang umur 5 tahun, ada yang 1 tahun. Oh, berarti adiknya masih kecil ya sayang ternyata. Tapi untuk umur 5 bisa lah untuk diajak sharing sama Aira untuk mengenalkan bercerita aja. Kalau anak itu kan ibaratnya dikasih cerita, dia sudah bisa menangkap. Mudah-mudahan karya-karyanya Aira, semangat Aira itu bisa Arya lagi bisa Aira tanamkan ke adiknya Aira. Semoga adik Aira pun bisa mengikuti jejak Aira untuk selalu berkarya, menulis sesuatu yang baru, kehidupan keseharian ataupun yang lainnya. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai kegagalan Aira di awal. Sekarang nih, kita bahas manfaatnya dari terciptanya buku ini, dari karya Aira, maaf ya sayang ya. Manfaat dari Aira menulis beberapa karya Aira seperti cerpen, puisi, kemudian dokumentasi mengenai lomba-lomba Aira yang telah Aira ikuti. Kira-kira manfaat dari apa yang dilakukan Aira saat ini apa sayang? Menginspirasi banyak orang juga gitu. Nah, untuk teman-teman ya sayangnya, khususnya untuk anak-anak umuran Aira juga. Bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang seumuran Aira atau bahkan lebih dari Aira ya, atau bahkan umur yang lebih dari Aira, karena belum tentu seumuran. Mungkin ibu ya yang sudah jauh sekali di atas umur Aira belum tentu semangat berkaryanya lebih dari Aira. Terkadang kita malas untuk membaca, berliterasi dan yang lainnya sekali ya. Nah, adakah pesan-pesan yang ingin Aira sampaikan kepada orang-orang penting di belakang Aira yang telah mendukung karya-karya Aira, yang telah memberi support system kepada Aira untuk bisa menjadi Aira seperti sekarang? Cuma mau bilang makasih. Tanpa mama papa, guru-guru sekalian, Aira nggak bakal bisa kayak gini juga. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan ke mama, misalkan mama, halo ayah bundanya di rumah, ini ada anaknya Aira, ada sesuatu yang ingin Aira sampaikan khususnya untuk orang tua. Mama papa, Aira cuma mau bilang makasih udah dukung Aira, udah mama papa juga kan ngelihat proses Aira dari awal mula Aira mengikuti literasi gitu sampai jadi sekarang, makanya sangat berperan dalam kehidupan Aira. Oke. Jadi secara tidak langsung orang tua pun sebenarnya ikut membantu Aira dalam menulis dan hal lainnya ya sayangnya.
Terima kasih sekali, dan juga di teman-teman di rumah, kita harus mengikuti, mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Aira menciptakan karya-karya baru dalam menciptakan sebuah buku. Dalam buku ini terdapat cerita-cerita Aira. Buku ini judulnya apa tadi sayang? Aira dan Cerita. Aira dan Cerita. Ada puisi, ada cerpen, dan yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti jejak Aira dalam berkarya. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-temannya? Jangan jadikan kegagalan sebagai penghalang kita untuk maju. Lalu jangan lupa memotivasi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, good. Jangan mudah menyerah dalam kegagalan. Justru kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Iya. Kegagalan 1, ada kegagalan 2, kegagalan 3, dan sampai pada puncak kalian keberhasilan itu ya sayangnya. Karena orang yang sukses itu mereka pun pernah gagal. Nah, justru kegagalan itu bisa kalian jadikan pelajaran dan semangat untuk meraih keberhasilan. Jangan mudah menyerah dalam menaiki setiap anak tangga keberhasilan kalian. Oke? Terima kasih untuk teman-teman di rumah semuanya telah bersama kami mengenai pembahasan karya tulis dari Aira mengenai literasi dan juga literasi digital. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan Kalper TV bersama podcast kita Kalijaga Bercerita. Sampai jumpa.